Salam kenal, salam mantap. Oke, baik, terima kasih Ibu Dede. Pertama-tama yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Budasena Sekolah Ananda Bogor, dan yang saya hormati Ibu Direktur Ibu Indra Jati yang pidatonya luar biasa menggebu-gebu ya Ibu ya, luar biasa. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Baik, suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas ya Ibu ya? Bisa dengar, oke. Baik, dan Ibu, Bapak, Saudara penonton yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, hari ini saya akan memberikan materi, ini di sela-sela saya memberikan pembinaan ini kepada para peserta lomba pidato tingkat nasional. Jadi mudah-mudahan sinyalnya akan tetap bagus ya Bu ya, Bapak sekalian. Hari ini 2 jam ke depannya. Baik, saya akan mulai berbagi layar. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik ya, sesuai dengan judul yang diberikan panitia kepada saya, yaitu The Art of Communication That Works, gitu ya. Oke, sedikit latar belakang tentang diri saya supaya memicu dan memacu Anda sekalian ya untuk semakin tinggi pendidikannya. Tadi saya lihat ada Romo Denny Wangsapalu, mudah-mudahan akan mencapai doktor juga ya. Ya kan ya, kalau S1 kurang ya Bu Indra ya. Harus doktor gitu ya. Oke, ini pendidikan saya terakhir doktor, sekarang sedang menjadi anggota fakultas di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga di Surakarta ya, di Solo, Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan doa seluruh peserta yang ratusan jumlahnya hari ini, saya bisa segera menjadi guru besar gitu ya. Kalau kepalanya sih sudah guru besar ya. Gitu ya. Tinggal guru besar resmi gitu. Nah, ini sekilas mengenai diri saya sudah menulis 11 buku, 8 CD audio, dan ratusan artikel di koran ya, di daerah maupun di Jakarta. Dan penghargaan yang pernah saya terima, pernah menjadi dosen terbaik juga di BINUS di tahun 2014. Dan rekor tertinggi saat ini yang saya raih adalah menjadi komunikator nomor 1 Asia dari Museum Rekor Asia di New Delhi, India. Saya terima di New Delhi, India pada tahun 2017. Baik, saudara sekalian, kita akan langsung saja mengenai bagaimana kita seni berkomunikasi. Ada 3 hal penting yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama tentang mengapa komunikasi itu penting. Seperti tadi Ibu Indra sampaikan mengenai bagaimana kita bisa belajar kerendahan hati, pemilihan kata saat berkomunikasi. Tadi untung Bu Indra nggak lanjutkan ya. Kalau Bu Indra lanjutkan, saya khawatir lahan saya nanti bisa diambil Ibu Indra Jati ya. Gitu ya Bu ya. Dan Ibu Bapak peserta yang saya hormati. Yang kedua, kita akan belajar proses komunikasi terjadi seperti apa. Dan yang ketiga, komunikasi efektif apa saja syaratnya ya. 3 hal ini nanti jika dirasa kurang jelas bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Nah, Saudara, pentingnya komunikasi. Ada yang bilang begini ya. Komunikasi itu kan tidak perlu dipelajari. Kenapa? Karena setiap orang lahir sudah pasti bisa bicara. Itu tidak salah, Ibu, Bapak, Saudara. Hanya komunikasi macam apa yang bisa dia bangun. Kan itu ya. Apakah komunikasi itu sudah rendah hati? Apakah komunikasi itu sudah sesuai dengan pemilihan kata yang tepat? Kan gitu ya. Apakah komunikasi sudah sesuai dengan orang? Kalau saya lihat postur Ibu Indra Jati misalnya. Saya berkomunikasi dengan Ibu Indra dan Ibu moderator ini. Ibu Dede caranya beda. Karena Ibu Dede kan kelihatan relatif lebih banyak bicara. Ya Bu Dede ya. Kalau Ibu Indra ini kan relatif lebih tegas itu kan, dari posturnya kelihatan. Nah, 2 ini saja sudah menunjukkan bahwa cara saya berkomunikasi dengan kedua beliau ini pun harus berbeda. Itulah kenapa kita perlu belajar. Jadi bukan sekadar saya lahir kan sudah bisa bicara, betul. Tetapi bicara macam apa? Kan itu ya pertanyaannya ya. Persoalannya di situ. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini begitu. Nah, saya lanjutkan Saudara. Betapa pentingnya komunikasi ini kita lihat ya. Anda lihat, komunikasi Anda akan menentukan beberapa hal penting. 1, relationship, hubungan Anda dengan rekan kerja Anda, hubungan Anda dengan tetangga Anda, hubungan Anda dengan lingkungan Anda. Itu ditentukan oleh komunikasi Anda. Kalau cara Anda berkomunikasi tadi mungkin tidak rendah hati, arogan,
kata-kata ketinggian. Padahal Buya Hamka bilang, kita lahir di bumi, kita lahir dari tanah, ya kan, makan dari tanah, berdiri di atas tanah, hidup di atas tanah, nanti mati juga akan di atas tanah. Artinya di tanah juga. Mengapa bersifat langit? Ya, bagus ya kalimatnya ya. Nah, bagi Anda yang mencatat bagus tuh. Jadi artinya apa? Jangan sombong-sombong. Kalau sombong-sombong jatuhnya relationship Anda, hubungan Anda dengan orang pasti terganggu. Betul tidak? Yang kedua saudara, komunikasi Anda pentingnya akan menentukan nilai. Kalau Anda terlalu sering menggunakan kata-kata rendah, kata-kata kasar, kata-kata menghina, menyakiti, dan seterusnya, maka Anda pasti akan dinilai orang sebagai orang yang rendah. Betul ya? Wah, ini orang kalau ngajak ngomong pasti suka menghina nih. Ini orang kalau ngomong pasti tidak menyenangkan nih ya gitu. Berarti nilai diri Anda jadi rendah. Karena apa? Karena cara Anda berkomunikasi salah. Kemudian ibu bapak saudara, utamanya para guru, wali kelas sekolah Ananda Bogor, hati-hati, customer itu akan datang, customer itu akan bertahan, akan loyalty, akan memiliki loyalty kesetiaan kalau Anda memiliki gaya komunikasi yang baik. Betul tidak? Kalau ibu bapak guru, para wali kelas, termasuk kepala sekolah yang dipimpin oleh direktur Ibu Indrajati, kalau bicaranya kasar, bicaranya bentak-bentak, ya kan, anggota kebun binatang pun keluar, ya kan. Misalnya ketika marah kepada anak didiknya, pasti anak didik tidak akan nyaman. Orang tua anak didik pasti akan marah. Nah, kalau sudah begitu, maka Anda tidak bisa menjaring konsumen lama, mempertahankan konsumen lama, apalagi mendapatkan konsumen baru. Nah, karena sekolah Ananda ini sudah bagus, ya kan, sekolah Ananda Plus ini, betul ya. Jadi kalau Anda tidak berkomunikasi baik, maka jangan harap yang lama bisa bertahan, yang baru tidak bisa diraih. Nah, itu persoalannya. Dan kemampuan Anda berkomunikasi akan menentukan kesuksesan Anda. Saya yakin di sini pasti banyak orang tua yang hadir ya di Zoom hari ini. Orang tua pasti memiliki guru favorit juga. Anak-anaknya pasti memiliki guru favorit. Pertanyaannya, kalau kita offline, saya suka tanya, Bu Indra, biasanya, ayo anak-anak, siapa guru favorit kamu? Pasti ada. Nah, saya tanya pertanyaan kedua, kenapa kamu memfavoritin ibu ini atau bapak ini? Pasti jawabannya apa? Karena bapak ini sopan, karena bapak ini ramah, karena bapak ini bagus, kan gitu kan? Nah, artinya apa? Sukses dia mendidik anak-anaknya. Betul ya? Kalau tidak, maka tidak akan bisa dapat gitu. Nah, kita lihat dulu kekuatan komunikasi. Pentingnya komunikasi. Ini di Singapura diadakan penelitian, diadakan survei lah ya. Bukan penelitian, survei. Di bawah penelitian tentu ini. Nilai tertinggi itu adalah 4. Anda lihat di sini ya. Berapa nilainya? Spesialisasi, artinya mereka yang memiliki kemampuan khusus. Para dokter gigi, dokter mata, tukang salon itu ya. Dari 4, mereka cuma 2,8 suksesnya. Ya, tapi ini ukuran suksesnya adalah uang ya. Bukan non materi ya, bukan soal kebahagiaan, bukan soal itu, tapi ini materi. Nah, Anda lihat, mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, kesuksesannya 3,1 dari 4. Ya, yang memiliki izin lanjutan, para pilot misalnya itu 3,2 dari 4. Latar belakang pendidikan, misalnya mereka doktor gitu kan ya, 3,3. Nah, Ibu Bapak Saudara, utamanya yang memimpin sekolah ya, kepala sekolah, wali kelas dan guru, perhatikan referrals from clients. Kalau Anda mengajarnya galak-galaknya nggak terstruktur gitu ya, galak-galaknya nggak terarah, maka Anda tidak akan mendapatkan referral from clients. Betul? Ketika ada orang mau masuk sekolah, nggak ada yang merekomendasikan sekolah Ananda Plus. Pasti mereka bilang, oh jangan ke situ, ntar lu dimakan gurumu. Gurumu sadis banget tuh. Misalnya kayak gitu. Nah kalau itu sudah terjadi, berarti apa? Referrals from clients ini nggak terjadi. Hati-hati kalau di dunia jualan sama. Anda di pasar, jualan. Mukanya ditekuk 8 terus. Ya kan, nggak pernah senyum gitu kan. Makanya tadi saya bilang ke anak-anak saya di sini, kalau pidato harus mukanya senyum. Kalau nggak senyum kan orang takut lihatnya gitu kan. Nah, bayangkan saudara, referral from clients ini. Nah, kalimat lainnya begini, pelanggan yang puas akan berbicara kepada 3 orang, pelanggan yang tidak puas akan berbicara kepada 3.000 orang. Ditambah bumbu-bumbunya, Ajinomoto, Royco, semuanya masuk tuh jadi satu tuh, penyedap rasa, ya kan? Jadi hati-hati. Referral from clients ini 3,6. Ibu bapak, orang tua murid yang sedang mengikuti program ini, Anda ingat baik-baik ketika Anda berjualan, Anda menawarkan sesuatu, ya pelanggan Anda itu akan sangat berpengaruh. Apakah dia menjadi corong, ya marketer, pemasar Anda yang positif,
atau dia menjadi pemasar Anda yang negatif. Tergantung cara Anda berkomunikasi. Dan yang paling tinggi, atas dan teratas, utama dan pertama, adalah sumber daya manusia. Dan kemampuan komunikasi 3,7% loh, tinggi sekali. Jadi karena itu jangan main-main. Artinya kita harus tahu bahwa komunikasi sangat penting. Dan itu tadi di Singapura, kita lihat di Australia. Sengaja saya munculkan hasil penelitian ini supaya apa? Supaya kita tahu bahwa oh ternyata begitu penting ya komunikasi ini gitu ya. Nah di Australia ketika mereka mau menerima karyawan baru dari lulusan sarjana, Anda lihat pengalaman kerja itu hanya 27% loh dilihat. Sementara kualifikasi akademik ya, ini IPK-nya itu hanya 35%. Anda mau IPK-nya 3,5 atau bahkan 4 pun, kalau Anda tidak pandai berkomunikasi, rasanya sulit Anda untuk diterima di pekerjaan. Betul ya? Jadi hati-hati, harus pandai berkomunikasi memang. Kemudian interpersonal dan communication skill, artinya apa? Cara Anda membawa diri kepada orang lain dan kemampuan Anda berkomunikasi itu 57,50%. Tetap dia tertinggi dari survei yang sudah Anda lihat bersama. Nah, itu tadi di Australia. Sekarang kita lihat di Amerika nih. Nah, mereka buat ranking nih ketika menerima karyawan baru. Ada 15 ranking, Anda lihat. Ranking ke-15, multilingual ability. Orang yang memiliki kemampuan bahasa lebih daripada 3, itu multilingual, atau orangnya disebut sebagai polyglot gitu ya. Ternyata rankingnya hanya 15, saudara. Jauh sekali, betul ya? Kemudian Anda lihat nih, mereka memiliki kemampuan teamwork, bisa bekerja sama. Ya, rankingnya 7. Kemudian yang memiliki self motivation, artinya kalau dia lagi down, lagi patah semangat, dia bangkit, dia bisa memotivasi diri sendiri. Tapi sayangnya urutannya masih nomor 2. Dan yang paling atas, tertinggi, teratas, itu tetap oral communication, cara Anda berkomunikasi. Tetap nomor 1. Bayangkan saudara, di Singapura, di Australia, di Amerika, 3 data sudah saya sampaikan kepada Anda, betapa komunikasi itu sangat penting. Gitu ya. Nah, oleh karena itu nggak boleh ragu kita belajar hari ini. Nah, Sekolah Ananda Plus Bogor hari ini luar biasa bikin tema ini kan, supaya kita semua belajar. Ya, saya dan Anda belajar bersama-sama untuk semakin menata cara kita berbicara supaya lebih teratur, terstruktur dan terukur begitu ya. Oke, nah saudara, proses komunikasi terjadi seperti ini. Ibu, Bapak, Saudara, para kepala sekolah, guru, wali kelas dan guru serta orang tua murid, siswa yang saya hormati, Anda lihat nih proses komunikasi. Sering terjadi kesalahpahaman tuh di sini. Nah, Anda lihat prosesnya ini ya. Pertama, Anda mengirimkan pesan. Ketika mengirimkan pesan, Anda harus menggunakan media. Maksudnya begini, ketika saya berbicara dengan Anda sekarang, medianya adalah Zoom. Ketika Anda mengirimkan pesan melalui WA, pastikan Anda tidak terlalu banyak menyingkat-nyingkat kata yang membuat penerimanya mengerutkan dahi, artinya tak mengerti. Ini apa maksudnya ini? Terlalu banyak singkatan, terlalu banyak yang tidak lazim itu ya. Nah itu noise. Jadi terjadi apa? Gangguan, distorsi. Sehingga apa? Penerimanya, receivernya tidak mengerti. Ini maksudnya apa ya? Tidak dimengerti. Nah kalau tidak dimengerti, maka feedbacknya dia akan memberikan feedback kan. Feedback itu akan membuat kita paham dia mengerti apa tidak pesan yang kita sampaikan. Kalau dia tidak paham berarti ada distorsi di sini. Distorsi itu kenapa terjadi? Karena alat yang kita gunakan mungkin salah. Contoh, banyak orang tua murid, siswa yang tidak mengerti cara menggunakan Telegram. Atau tidak mengerti menggunakan Line. Atau kurang mengerti menggunakan WhatsApp. Betul ya? Anda kirim ke sana. Sehingga pesan itu sampai, tetapi dia tidak mengerti cara membukanya karena dia tidak pernah pakai. Mungkin putra-putrinya yang mengunduhnya untuk mereka. Mereka nggak tahu cara pakainya. Maka ketika Anda bilang, Bu, kemarin kan saya sudah kirim pesan ke Ibu. Ibunya bilang orang tua murid, oh nggak ada. Mana ada? Karena si ibu dan bapak orang tua murid siswa ini hanya tahu pakai SMS. Nah ini kan distorsi. Betul ya? Jadi pastikan itu. Dan satu lagi kepada orang tua khususnya, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, kalau Anda mau menghubungi orang, pastikan Anda tahu kebiasaan dan kesukaan orang tersebut. Preferensinya. Artinya gini, saya pribadi lebih suka di WA, bukan di telepon. Ya, nah itu Anda harus tahu, karena ada orang tidak suka di telepon. Ada orang dia sukanya di WA, dikirimkan teks. Betul ya? Makanya Anda boleh tanya, maaf Ibu, Bapak sebaiknya saya telepon, atau saya WA saja ya, atau saya kirim ke Telegram ya. Barangkali lain juga, misalnya gitu. Tanya aja.
Kalau Anda menggunakan itu sesuai dengan keinginan mereka, maka noise ini, gangguan-gangguan komunikasi ini tidak akan terjadi. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak Saudara bisa mengikuti ya. Jadi ini terjadi karena Anda tidak mengerti dia menggunakan apa sukanya. Sukanya menggunakan jalur mana gitu. Ya jelas ya Saudara ya. Jadi ditambah lagi yang tadi ya, jangan suka menyingkat-nyingkat kata yang tidak lazim. Kalau YG mungkin orang tahu artinya yang. Tapi kok SCKBGNN bikin orang mengerutkan dahi, rambutnya rontok, gundul, tumbuh lagi, rontok lagi, tumbuh lagi, nggak ngerti-ngerti. Ini maksudnya apa ini? Ya ramudeng ngono ya. Bu Dede ya. Nggak ngerti. Ini gimana kalau sudah begitu? Berarti terjadi distorsi. Nah, itu prosesnya ya. Nanti jika kurang jelas boleh dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Boleh dicatat, boleh nanti raise hand atau mengetikkan di kolom chat ya melalui Ibu Dede nanti. Nah, ini secara sederhana begini gambarnya. Sender, kita pengirim pesan nih. Pesan kita kirimkan melalui media kan ya tadi ya, betul ya? Apakah telepon, apakah tatap muka, apakah bagaimana cara Anda menggunakannya itu medianya. Pastikan media itu dikenal oleh kedua belah pihak tadi saya sampaikan, betul ya? Kemudian kita penerimanya nih receiver. Tapi begitu kita menerima, kita mengirimkan feedback atau umpan balik kepada si pengirim pesan, kita jadi pengirim jadinya. Betul kan ya? Jadi penerima, kemudian pengirim mengirimkan kepada penerima, penerima memberikan umpan balik, dia jadi pengirim kan ya? Betul ya? Dia pengirim, jadi si pengirim tadi menjadi penerima. Demikian seterusnya berputar-putar terus ini. Nah, pastikan Anda menggunakan kata yang benar, intonasi yang tepat, dan seterusnya. Hati-hati Ibu, Bapak, Saudara, pesan Anda itu kata-kata yang ditulis supaya tidak terjadi distorsi gangguan yang besar, gunakan kata-kata standar ya. Gunakan kata-kata sopan. Kenapa? Karena bahaya. Kalau Anda menggunakan kata-kata yang tidak sopan, nanti bisa dibaca pada saat si penerima itu lagi galau, lagi andilau, antara dilema dan galau, gitu kan ya. Begitu, maka pesan tadi yang positif pun bisa jadi negatif. Ya, karenanya pastikan kata-kata itu sopan dan tidak banyak disingkat. Oke, sekarang kita lihat komunikasi efektif itu apa sih, bagaimana sih caranya? 3 saja. Nah, mudah-mudahan Anda bisa ingat ini nanti ya. Ada 3. Apa itu? 3K. Konten, konteks, kontak. Gampang ya, mudah-mudahan gampang diingat ya. Konten, konteks, kontak. Kita lihat gambarnya. Bagaimana konten, konteks, dan kontak ini terjadi. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi saudaraku, konten itu adalah seperti air di dalam gelas ini. Itu namanya konten. Ya, isi. Apa yang Anda mau sampaikan, apa yang ada di kepala Anda, maksud Anda seperti apa, itu adalah kontennya, gitu ya. Kemudian gelas adalah konteksnya, artinya lingkungan. Anda menyampaikan kepada siapa, itu konteksnya. Seperti tadi saya contoh ya, saya ketika bicara dengan Ibu Direktur ya, Ibu Indrajati, dan moderator Ibu Dede, atau dengan Romo Denny Wangsapalo, atau dengan kepala sekolah yang lain, ya kan itu pasti caranya berbeda-beda. Kenapa? Karena saya lihat orangnya. Oh, kalau Ibu Indra, ini saya bicara harus selamat pagi Ibu. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Presiden. Presiden mana? Presiden Republik Mimpi, bahwa Ibu hari ini ada dapat pesan begini-gini. Nah itu. Tapi kalau kepada Ibu Dede mungkin agak berbeda. Saya bisa bilang, oh ya Bu Dede, gimana Bu kabarnya Bu hari ini Bu? Nah misalnya gitu. Nah kalau kepada Romo Denny Wangsapalo, Romo Denny Namo Buddhaya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, beda-beda. Ya, jadi kan artinya apa? Ada orang yang tegas, ada orang yang biasa, ada orang yang mencela-mencela, ada orang yang mulutnya ember. Anda tahu yang mulutnya ember? Banyak ngomong. Itu namanya mulutnya ember gitu ya. Banyak ngomong. Nah, itu konteksnya. Kemudian kontak ini penting sekali di antara 3 ini Saudara, yaitu apa? Cara menyampaikannya. Saudaraku, kata yang bagus kalau disampaikan tidak sopan, maka kata-kata itu akan menjadi tidak bagus. Coba direnungkan betul enggak? Ketika Anda mempunyai kata bagus, kamu pintar misalnya kan, tapi kita kasih gerakan tangan gini, kamu pintar. Langsung down ya kan. Kamu pintar sih, tapi ya kayaknya kurang, tapi ya kayak gimana ya? Ekspresi wajah ini, cara menyampaikannya sangat penting. Ya nanti kita lihat persentasenya ya. Ada persentase untuk ini nanti.
Jadi ingat saudara ya, kita akan pelajari 3 ini. Konten, konteks, dan kontak. Kalau Anda bagus menjalankan ini, maka sesuai harapan tadi dari Ibu Direktur, Ibu Indrajati, yaitu bagaimana kita bisa berkomunikasi sesuai dengan ilmunya, yaitu seni komunikasi yang benar akan bisa kita capai. Ya, konten kita lihat. Saudaraku, konten itu ya Anda boleh tangkap layar. Tangkap layar adalah terjemahan dari kata capture ya. Kalau memang diperlukan ya. Pertama, konten Anda harus komprehensif. Artinya apa? Lengkap. Jangan separuh-separuh. Jangan putus-putus. Jadi lengkap dia. Ya, kemudian yang kedua saudaraku, ketika Anda menyampaikan tentang sekolah Ananda Plus ya kan, sampaikan secara jujur. Ya, bahasa pengantar adalah bahasa apa Bu Dede di sekolah kita ini? Bahasa pengantar di kelasnya pakai bahasa apa aja? Suaranya belum terdengar ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Tapi kalau anak TK masih bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Oke. Ada bahasa Mandarin juga? Ada bahasa Mandarin untuk level lain. Oke, baik. Terima kasih Bu Dede. Nah, jadi itu sampaikan kepada calon pelajar ya melalui orang tua mereka bahwa ini loh sekolah Ananda Plus ini kalau kami mengajar itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan ada bahasa Mandarinnya. Betul ya? Nah, itu jujur. Kemudian yang ketiga apa adanya. Fasilitas sekolah adanya begini. Adanya ini. Itu tidak boleh tidak jujur. Kenapa? Karena begini. Kita kalau tidak jujur melakukan sebuah usaha, apapun itu ya, apakah sekolah maupun dagang, kita hanya bisa dapat untung sekali. Selebihnya orang nggak bakal datang lagi. Betul nggak? Karena dia sudah tertipu. Nah karena itu harus apa adanya. Ya, jujur apa adanya. Itu 2 dan 3. Kemudian yang keempat saudara, ketika kita menyampaikan konten atau isi harus menarik. Bagaimana supaya menarik? Nah kita harus pandai belajar merangkai kata. Merangkai kata itu ada ilmu tersendiri namanya copywriting. Kapan-kapan ibu bapak yang ada di Zoom ya, nanti ikuti Instagram saya. Nanti kapan-kapan saya akan ada kelas itu copywriting. Ya, copywriting itu apa? Copywriting itu cara menulis supaya menarik. Ada ilmunya. Anda lihat iklan. Iklan itu kan kata-katanya sedikit kan, tapi kita tertarik melihatnya. Betul nggak? Ya kan iklan itu ketika kita lihat di televisi ya 15 detik, 30 detik, 45 detik atau 1 menit ya, 60 detik itu menarik semua. Dan yang mengerjakan itu namanya copywriter. Mereka yang pandai. Ya kan misalnya gini, ingin langsing, wah orang-orang yang gemuk langsung tertarik baca itu, ya kan? Ingin langsing, nah misalnya. Atau ingin awet muda, yang mukanya sudah mutu alias muka tua, itu langsung merapat, ya kan? Oh ya saya pengen nih membaca lanjutannya. Nah itu adalah pekerjaan para copywriter. Saya punya kelas itu juga, nanti Anda ikuti saja. Sekarang belum ya, nanti akan ada mengenai copywriting. Itu adalah bahasa yang menarik, menulis bahasa yang menarik. Supaya orang ketika melihat itu, mendengar kita, dia tertarik. Ya. Yang keempat, yang kelima, itu harus bermanfaat. Jadi saudaraku, kalau tidak bermanfaat, jangan ucapkan. Dhammapada ayat 100 sampai 102, ya, ayat 100 sampai 102 itu tentang komunikasi. Ya, di situ dikatakan apa? Lebih baik satu kata daripada ribuan kata yang kita hamburkan yang tidak bermanfaat, tidak memberikan kedamaian atau ketenangan bagi pendengarnya. Ya, ayat 101-nya daripada 1000 bait lebih bagus 1 bait. Ayat 102-nya mengatakan daripada 1000 syair lebih bagus 1 syair. Artinya apa? Bukan soal banyaknya kata. Betul ya? Bukan soal banyaknya bait, bukan soal banyaknya syair, tetapi bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, jangan ucapkan. Kenapa? Waktunya habis, tenaga terbuang, nggak ada gunanya. Betul ya? Sia-sia. Nah karena itu ibu bapak saudara, 5 syarat konten ini atau isi adalah komprehensif, menyeluruh. Yang kedua, jujur apa adanya. Ya sudah termasuk ketiga tadi. Yang keempat, menarik. Kalau nggak menarik, orang nggak baca. Yang kelima adalah bermanfaat. Jadi usahakan Anda ketika mau melakukan seni komunikasi yang baik, 5 ini harus ada di kepala kita. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar kita, membaca kita, mengikuti kita, mendapatkan manfaat sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Itu adalah konten. Konteks sekarang. Saudaraku, konteks ini artinya apa?
ketika Anda berbicara, Anda harus menyesuaikan komunikasi Anda, gaya Anda berkomunikasi dengan lingkungan, karakter, dan kawan bicara. Di sini saya misalnya Anda melihat ada orang yang ceplas-ceplos, ya kan? Bagaimana cara menyesuaikan dengan dia? Anda harus mengikuti frekuensinya. Kalau dia ceplas-ceplos, Anda terlalu serius, Anda tidak akan bisa lama berkomunikasi dengan orang itu karena frekuensinya nggak sama. Bisa ikuti ya. Kalau Anda berbicara dengan orang yang sedikit tegas, Anda ikuti agak-agak bukan. Anda seperti mengikutinya, mirroring ya, seperti mengaca kepadanya, maka Anda akan lama berbicara dengan orang itu. Berbicara dengan orang humoris, Anda bisa mengikuti gaya humornya, Anda juga akan bisa mengikuti berbicara lama dengan orang tersebut. Nah, itulah konteksnya. Artinya komunikasi sesuai dengan lingkungan dan karakter kawan bicara. Saya suka menggunakan istilah kawan bicara, bukan lawan bicara. Mengapa? Kita ubah L menjadi K. Lawan bicara menjadi kawan bicara. Kenapa? Karena kalau kita bilang lawan bicara, belum apa-apa aja lu udah cari lawan. Berarti negatif nih orang nih, gitu kan. Benar nggak? Jadi lawan kita ganti jadi kawan. Mudah-mudahan hari ini yang hadir 114 orang di Zoom ini bisa belajar, oh ya benar juga ya. Kenapa saya suka bilang lawan bicara? Mulai hari ini saya akan pakai kawan bicara. Jadi apa? Positif. Betul ya? Ibu Indrajati kawan bicara saya. Moderator Dede kawan bicara saya. Kemudian Ibu Erwin Pujiati kawan bicara saya. Romo Deni Wangsapalo kawan bicara saya. Ini baru lebih positif. Betul nggak? Kalau saya bilang, Ibu Dede lawan bicara saya. Gua lawan dia dan gua harus menang. Nah, kan kira-kira kayak gitu kan. Betul nggak? Jadinya kan menang kalah. Iya kan? Nah itu negatif. Jadi kawan bicara. Mulai hari ini kita bisa pakai istilah kawan bicara. Nah itulah saudara, sesuaikan gaya Anda dengan lingkungan. Saya akan memberikan satu kalimat dari seorang psikolog Amerika yang bernama Abraham Maslow. Anda boleh tangkap layar ini nanti ya. Abraham Maslow. Baik, apa dikatakan oleh Abraham Maslow, psikolog Amerika ini? If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Jika alat yang Anda miliki hanya sebuah martil, maka Anda cenderung melihat setiap persoalan sebagai paku. Padahal saudara, masalah orang bukan hanya paku. Maksudnya begini, saya akan memberikan contoh kepada Anda, jadi Anda menjadi lebih paham, lebih jelas dan luas ya. Begini, masalah orang kalau dia adalah katakanlah paku, Anda pakai palu. Kalau masalah dia kayu, Anda pakai gergaji. Kalau masalah dia batu, Anda pakai pahat. Kalau masalah dia air, Anda pakai ember untuk menampungnya. Bisa ikuti maksudnya saudara? Artinya kita menyesuaikan dia siapa. Kalau dia paku, kita pakai palu. Supaya komunikasi kita masuk maksudnya. Betul ya? Kalau dia kayu, kita pakai gergaji. Kan gitu ya untuk memotongnya. Kalau dia batu, kita pakai pahat untuk memahatnya. Kan gitu. Kalau dia air, kita pakai ember supaya menampungnya. Jadi artinya apa? Kita menyesuaikan. Ini yang berhasil. Kalau Anda misalnya ya, Ibu Erwin ya, hanya menggunakan satu cara untuk semua orang yang berbeda karakter, Anda siap-siap untuk kecewa. Karena hasilnya pasti tidak maksimal. Bisa ikuti ya? Nah, nanti teman-teman boleh tanya nih. Mungkin saya akan skip-skip aja dulu biar penasaran ya Bu Dede ya. Apa saja sih karakter manusia ini? Karakternya banyak nih. Saya di kelas latihan yang sedang saya tangani sekarang ini, ada peserta yang ngomongnya ceplas-ceplos. Ya kan? Ada peserta yang ngomongnya agak-agak kalem. Ada peserta yang setengah kalem, setengah ini gitu kan. Saya harus menyesuaikan diri juga dengan mereka ini supaya bisa lebih mereka memiliki standar juga. Akhirnya, ya kan, saya kasih sedikit, dia turunkan sedikit, mungkin tadi yang ceplas-ceplos, jadi ketemunya di tengah-tengah. Ya kan? Nah, ini perlu kita pelajari. Kalau kita tidak menyesuaikan, kita pakai gaya kita nih. Saya ceplas-ceplos nih, ya kan? Barbul, ketemu orang yang tegas. Orang yang tegas akan bilang, udah selesai ketawanya. Udah selesai ngomongnya. Udah selesai candanya. Oh, nggak bisa ngomong nanti setelah itu. Iya kan? Jadi, saudaraku, banyak karakter. Ya, saya hanya akan menunjukkan bahwa kita harus belajar menyesuaikan gaya kita. Nah, ini salah satu buku saya dari 10 buku yang tadi Anda lihat ya. Yang tadi Anda lihat di depan tadi. Coba, ini dia. Nah, jadi
Orang itu beda-beda. Ini buku saya sekarang sudah tidak lagi terbit ya. Bukunya sudah nggak terbit lagi. Ada 10 pendekatan yang harus kita lakukan. Pertama apa? Berdasarkan psikologi, ada psikologinya, betul ya. Kemudian ada kepribadian, ada fungsi otak. Otak kita kan ada 2 belahan, ibu bapak saudara. Kiri, kanan. Otak belakang nggak ada. Otak tengah nggak ada. Cuma candaannya ada. Kalau orang yang kepala depannya kosong, oh berarti dia pintar. Orang yang tengahnya kosong, oh berarti agak pintar. Kalau yang botaknya belakang, dia pikir dia pintar. Kira-kira gitu candaannya. Ibu bapak saudara, fungsi otak dominan itu beda-beda. Kalau kita lihat di sini ya, kalau saya lihat Ibu Dede ini fungsi dominan otaknya dari wajah. Saya mungkin belum pernah ketemu secara fisik ya. Mungkin belum pernah ya. Ya kan? Nah, mungkin ini adalah orang yang berotak dominan kanan. Ibu Indrajati berfungsi otak dominan kiri. Kalau Ibu Erwin tidak terdeteksi. Nah, artinya kita bisa lihat dari situ. Fungsi otak itu menentukan beda-beda. Tapi masih bersyukur loh. Masih punya otak. Kan gitu kan. Daripada nggak ada gitu maksudnya. Itu ya. Berdasarkan gender, bacanya sesuai bahasa Indonesia ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar lah ya. Saya berusaha itu dari awal. Jadi gender laki-laki dan perempuan beda. Gerakan kita positif aktif ya. Aktif pasif maksudnya. Golongan darah kita ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang AB, ada yang O. Itu beda-beda loh. Ya, sifat dasar kita. Apakah sabar, pemarah, tegas ya. Pola laku kita. Apakah kita reaktif dan seterusnya. Ekspresi kita. Apakah kita ekspresif gitu ya, menggambarkan segala sesuatu. Sistem rep ini yang ibu bapak guru, ya utamanya wali kelas, orang tua juga harus memahami dengan baik. Sistem rep itu ada 3 saudara. Gaya komunikasinya akan beda-beda. Apa itu 3 itu? 1, mereka mungkin dominannya adalah visual. Ya visual. Artinya apa? Ketika mereka bicara suka menggunakan begini. Kelihatannya, tampaknya, nah itu berarti adalah orang visual. Bisa ikuti ya. Nah yang kedua adalah auditory. Kedengarannya bagus ya. Kedengarannya oke juga tuh. Itu berarti orang audio. Nah cara mengajar beda. Kalau murid Anda audio, maka Anda menjelaskan sekali saja. Dia sambil memejamkan mata misalnya atau mendengarkan dengan menyimak dengan baik. Maka dia akan ingat ketika ujian. Karena fungsi utamanya kuping, bukan mata, bukan visualnya. Bisa ikuti ya. Nah, yang ketiga adalah sistem rep-nya itu ada kinestetik. Apa itu? Mereka yang belajarnya, berbicaranya suka pakai kata rasa. Saya rasa ini gampang. Saya rasa ini bagus. Nah, itulah dia, saudara. Kalau dia visual, salah satu dominansi dominansi kata yang digunakan ketika bicara adalah kelihatannya, tampaknya, atau nampaknya. Kalau dia audio, dia lebih menggunakan kedengarannya, dengarnya, ya itu. Kemudian kalau dia kinestetik, maka dia suka menggunakan kata apa? Rasa. Rasanya begitu. 3 pendekatan ini dalam sistem representasional ini harus dipahami oleh guru, orang tua, murid, siswa supaya ketika mengajari putra-putri masing-masing itu bisa lebih tepat sasaran. Betul ya? Karena cara belajar orang beda. Makanya ibu bapak jangan marah sama putra-putrinya ketika mereka belajar sambil dengar musik. Mungkin kita nggak bisa, tapi mereka bisa. Ada kan anak-anak yang belajar sambil dengar musik? Ada kan? Nah itu kenapa? Karena mereka audio. Nggak masalah. Ya, mereka bisa dengar. Justru dari dengar musik dia jadi terangsang untuk belajar lebih bagus gitu. Nggak apa-apa. Kalau saya sih akan melihat, oh dia kayaknya audio, biar dia dengar. Tapi buktinya ujian akhir apa? Bagus hasilnya. Kan itu ya biasanya. Nah yang begini, kalau tidak belajar, kita akan jadi orang tua, guru yang sangat otoriter. Yang sangat tidak disukai oleh anak didik kita di sekolah. Begitu ya. Jadi ini baru 1. Saya hanya akan menjelaskan beberapa ya. Perempuan dan laki-laki ternyata beda ibu bapak. Ya, saya akan buka dulu yang pertama. Nah, ya khususnya kepada kaum bapak, tolong jangan mimpi kalau bertengkar dengan perempuan bisa menang. Wahai bapak-bapak yang ada di Zoom, Anda jangan mimpi kalau bertengkar dengan perempuan bisa menang ya.
Kenapa kita tidak bisa menang? Karena satu hari perempuan itu bicara 20.000 kata, laki-laki hanya 7.000 kata per hari, which is sepertiganya doang. Jadi laki-laki jangan mimpi kalau bertengkar dengan perempuan bisa menang. Kita baru kasih satu kata, ma, dia sudah bilang, apa manggil-manggil? Udah 3. Ini hasil penelitian loh, bukan kata saya, Romo Denny ya, bukan kata saya, ini kata penelitian. Jadi kalau misalnya ada yang bilang laki-laki bisa menang lawan perempuan, bisa kalau laki-lakinya memiliki gen perempuan yang banyak. Ya, dia bisa menang. Tapi kalau laki-laki tidak punya gen perempuan yang banyak, jangan mimpi. Nggak bisa. Ya kan, ini dari buku ya. Nanti saya tuliskan bukunya sebagai referensi di bawah nanti. Jadi perempuan itu 20.000 kata per hari loh. Makanya lihat tuh, cerewetnya perempuan itu luar biasa kan. Dia kalau ngomong kecepatannya hanya angin yang bisa mengalahkan dia. Sampai dia selesai ngomong, suaminya tanya, Mama sebetulnya ngomong apa sih? Nggak ngerti suaminya. Kenapa nggak ngerti? Karena tingkat kecepatan dia ngomong itu melebihi kecepatan angin, saudaraku. Jadi nggak ngerti suaminya. Dia ngomong apa ini gitu kan. Nah itulah sebabnya maka hati-hati ketika laki-laki ingin bertengkar dengan perempuan. Nggak bisa menang, 20.000 kata loh. Ini tidak termasuk kalau tidur dia ngomong juga. Kalau tidur dia ngomong juga, satu hari 24 jam, dia itu noban go. Ini kan noban nih 20.000 nih. Kalau mimpi dia ngomong juga noban go 25.000. Bayangkan saudara sekalian, luar biasa perempuan ini kan. Jadi pahamilah fakta ini ya, ini adalah fakta. Kemudian yang kedua saudara, fakta tentang laki-laki dan perempuan ya, supaya kita belajar nih. Perempuan mengingat rincian pertengkaran yang tidak dapat diingat sama sekali oleh lelaki. Pak, kalau bertengkar dengan istri Pak, ya kan? Hari ini Bapak dimaafkan Pak. Jangan mimpi itu dilupakan istri Pak. 2 minggu lagi berantem lagi Pak. Dia akan mengungkit lagi, dia buka lagi kotak Pandora itu. Dia akan cerita lengkap. Papa ingat enggak? Pada hari itu, hari Selasa, tanggal 25 April, jam 10 malam, lewat 10 menit, Bapak pulang hujan-hujan, bawa payung. Suaminya tanya, yang mana itu ya Ma? Kapan itu ya? Nggak ngerti. Istri itu adalah sejarawan. Ya, seorang istri itu ada sejarawan. Seluruh sejarah yang pernah terjadi pada kehidupannya akan dia buka, akan dia sebutkan lagi, which is suaminya pusing 7 keliling, tidak pernah mengingat apapun. Nah, itulah dia istri ya, perempuan. Kita lihat lagi berikutnya saudara sekalian, ini perbedaannya. Pikiran tentang seks memasuki otak perempuan setiap 2 hari sekali, tetapi memasuki otak lelaki hampir setiap menit. Wahai kaum laki-laki, tolong sadari ini, maka perselingkuhan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan. Karena itu ibu, laki-laki jangan dibiarkan duduk sendirian lama-lama Bu. Bahaya. Masuk terus itu nanti pikiran itu maksudnya. Ya, ini hasil penelitian di Amerika ya. Kita lanjutkan. Perempuan tahu apa yang dirasakan orang lain, sedangkan lelaki tak dapat melihat emosi kecuali seseorang menangis. Perempuan itu ya. Kalau lihat anaknya, kalau lihat siapapun, dia akan tahu. Kau nggak usah cerita. Kau tidak cerita pun, mama tahu. Kamu tidak pernah bilang pun, saya tahu apa yang kamu rasakan. Itu perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak akan bisa. Kenapa? Karena kulitnya kulit badak. Tebal. Tidak sensitif. Tidak bisa merasakan. Kecuali kalau orang udah nangis. Kalau istrinya nangis baru dia bilang, kenapa mama nangis? Nah, baru dia tanya gitu. Tapi kalau istrinya belum nangis, dia tidak akan tanya. Dia tidak akan merasakan sesuatu yang dirasakan oleh si istrinya. Misalnya begitu. Ya, jadi perempuan lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Nah, perempuan di atas 50 tahun usianya lebih mungkin mengajukan cerai daripada lelaki. Ini settingnya di Amerika, saudara ya. Ini penelitian di Amerika. Jadi perempuan yang lebih mudah mengajukan cerai di atas usia 50 tahun. Kemudian perempuan cenderung membentuk ikatan yang lebih dalam
dengan teman perempuan mereka daripada yang dilakukan para lelaki dengan teman lelakinya. Mereka lebih hangat kepada teman perempuannya. Contoh, ketika ke toilet, perempuan itu bisa mengajak temannya, yuk toilet bareng-bareng yuk. Gandeng tangan. Coba Romo Denny ajak temannya Parto, gandeng tangan. Parto ke toilet yuk. Kagak bisa. Betul? Selfie, lihat perempuan kalau selfie gimana? Pipi ke pipi bisa nempel, selfie. Romo Denny, laki ke laki-laki bisa nggak kita nempel pipi? Yuk selfie. Nggak bisa. Itulah kenapa perempuan cenderung lebih bisa membentuk ikatan yang lebih dalam dengan teman perempuan mereka. Laki-laki nggak bisa, saudara. Nggak bisa kita. Kan lucu kalau kita ajak teman laki-laki. Yuk Indra, kita ke toilet yuk. Nggak mungkin ya kan. Lu mau ngapain ke toilet? Tapi kalau perempuan misalnya kan, Stephanie mengajak Ellen, Len kita ke toilet yuk. Bisa. Betul kan ya? Sambil gandengan tangan perempuan ke toilet itu nggak masalah. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki nggak bisa. Nah itulah saudara, mengapa kita perlu belajar bahwa perempuan itu lebih akrab dengan sesama perempuan. Laki-laki nggak bisa itu. Nah itu ya, keakraban itu bisa terjadi seperti itu gitu. Oke, nah ini dalam buku The Female Brain ya, dilakukan The Female Brain. Nah saudaraku, kita lanjutkan dulu ya berikutnya ya. Nah laki-laki saudara, berikutnya adalah cara mereka berkomunikasi. Gaya mereka berkomunikasi adalah seperti ini. Mereka suka topik yang tidak berhubungan dengan orang. Ada kalau perempuan biasanya suka topik yang berkaitan dengan orang, betul nggak? Nah kalau laki-laki dia tidak suka bertopik tentang orang. Itu. Yang kedua, mereka suka langsung ke permasalahan atau melakukan satu kepentingan pada waktu yang dituju. Kalau laki-laki itu ke toilet ya, maka dia akan melakukan tugasnya atau keperluannya seperti ke toilet saja. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang lain. Kalau perempuan coba, kalau ke toilet itu ya, toilet itu menjadi ruang rias sekaligus. Merapi-rapikan rambut, ini itu. Perempuan kalau ke toilet itu relatif lebih lama, itu kebiasaannya. Gaya komunikasi juga beda. Laki-laki memiliki monotracking brain. Artinya apa saudaraku? Artinya mereka itu kalau bicara hanya satu poin, satu titik aja. Tidak melebar kemana-mana. Kalau perempuan bisa pindah topik dalam hitungan detik saudaraku. Baru ngomong ini, tiba-tiba entah bisa pindah entah kemana. Laki-laki tidak akan bisa seperti itu, hanya perempuan yang bisa. Makanya mereka disebut apa? Monotracking brain. Berikutnya saudaraku kita lihat ya. Yang perempuan bagaimana sekarang? Yang perempuan adalah mereka suka berbicara tentang diri sendiri dan mereka memiliki multi-tracking brain yang tadi ya. Artinya ruangannya ini banyak. Nah kalau kita berbicara dengan perempuan saudara, maka jangan heran perempuan itu bisa tadi ya berpindah topik karena dia buka ruangan A, topiknya A, dia buka ruangan B, dia buka ruangan C, dan seterusnya. Jadi dia bisa berpindah topik dalam hitungan detik. Sangat cepat. Laki-laki kalau berhadapan dengan perempuan seperti ini biasanya pusing 7 keliling saudara. Kenapa? Karena dia bingung. Ini sebetulnya lagi ngomongin apa gitu ya, nggak ngerti. Kemudian perempuan bisa ngobrol berjam-jam tentang orang lain. Makanya acara gosip biasanya yang bawa perempuan. Acara gosip yang laku adalah perempuan penontonnya. Kenapa? Karena mereka suka mengobrolkan diri orang lain. Begitu ya. Kemudian saudaraku mengutamakan persahabatan. Ini perempuan ya. Mereka lebih mengutamakan ini yang tadi ya. Kalau kemana-mana bisa berjalan bersama. Suka kata-kata berbunga-bunga dan penuh kiasan. Makanya wahai kaum laki-laki, kalau ketemu dengan kaum perempuan, berikanlah kata berbunga-bunga. Maka mereka akan jatuh atau berlutut di hadapanmu, kaum laki-laki. Kenapa? Karena mereka suka yang berbunga-bunga. Begitu ya. Berikutnya, perempuan lebih suka menggunakan perumpamaan dan contoh yang tidak langsung ke permasalahan. Jadi perempuan ini kalau meminta sesuatu, dia nggak langsung. Dia misalnya bilang kayak gini sama suaminya, Pak, kemarin aku lihat tas tetangga itu bagus banget ya Pak ya. Bagus banget. Kalau mama yang pakai kayaknya bagus juga loh Pak. Itu adalah kode. Ya kita bilang kode, benar nggak sih? Nah perempuan itu begitu. Dia nggak langsung ke tujuan, nggak langsung ke apa yang ingin didapatkan atau dituju. Dia tidak langsung menyampaikan itu ke orang atau ke suaminya supaya dibelikan begitu. Dan perempuan itu adalah pendengar yang sangat baik dan sulit bagi orang lain untuk berkata dusta kepadanya. Kaum laki-laki utamanya perhatikan baik-baik.
Anda kalau berbicara dengan perempuan secara langsung live tatap muka, hati-hati ya. Perempuan itu adalah makhluk yang sangat lihai, bisa mendeteksi kita bohong atau tidak. Dari mana? Dari kerlingan mata kita. Mata kita sedikit saja meleng, maka istri kita masing-masing akan tahu dan akan bilang kayak gini. Ya, Pak, jangan ada dusta di antara kita. Dia tahu, dia bisa baca. Kenapa? Dari kerlingan mata. Kalau pakai telepon, dia tidak bisa lihat itu. Tapi kalau ketemu langsung, dia pasti akan langsung lihat. Makanya mata kita ini sangat berbahaya. Mata kita ini, kalau kita laki-laki, kita hanya bisa melihat dengan spektrum, katakanlah saya pakai angka supaya memudahkan pemahaman, kita misalnya pakai spektrum ya. Laki-laki itu misalnya melihatnya lebarnya 3 meter, perempuan itu bisa 3,5 sampai 4 meter. Jadi mereka lebih lebar spektrum penglihatannya. Karena itu berhati-hatilah ketika berkomunikasi dengan perempuan. Mereka paling gampang mendeteksi kebohongan. Kamu bohong, kamu tidak jujur, dan sebagainya. Ya, saya khawatir ya Bu Indrajati, setelah ini nanti para laki-laki yang ada di Zoom ini sudah tidak mau lagi berbicara langsung tatap muka. Dia pakai telepon aja. Supaya apa? Nggak kelihatan bohongnya. Gitu ya. Dia pakai telepon kan matanya muter-muter kan dia nggak lihat. Misalnya kayak gitu ya. Tapi jangan ya. Saya tidak menganjurkan itu supaya tidak menjadi sesat ya kita semuanya. Nah itulah saudara mengenai komunikasi perempuan ini. Nah hasil penelitian di Amerika nih. Tentang maaf memaafkan. Saudaraku, mari kita perhatikan. Perempuan cenderung lebih mudah memaafkan daripada pria. Kaum Hawa kerap mengabaikan kesalahan. Alhasil kaum ini lebih sedikit yang menaruh dendam daripada pria. Jadi artinya apa? Perempuan ini mudah memaafkan, ya, dan mengabaikan kesalahan, sehingga mereka jarang dendam. Ya, tetapi sayangnya saudaraku, perempuan itu mudah memaafkan, sulit melupakan. Kebalikannya dengan laki-laki nih. Kaum Adam ternyata perlu usaha keras untuk memberi maaf kepada seseorang. Laki-laki susah memaafkan. Ya. Nah, jadi kalimatnya begini nih, saya berikan kepada Anda. Mudah-mudahan bagi Anda yang mau mencatat boleh ya. Jadi, perempuan itu mudah memaafkan, sulit melupakan. Sementara kaum laki-laki itu sulit memaafkan, mudah melupakan. Hasil penelitian dari psikolog Cleveland Case Western Reserve University, Julie X. Lin, yang telah meneliti soal maaf memaafkan ini sejak tahun 1998 hingga 2005 dengan lebih dari 1.400 pelajar. Jadi bisa dimengerti saudaraku ya. Jadi artinya apa? Perempuan itu mudah maafkan tapi dia sulit melupakan. Laki-laki kebalikannya. Sulit memaafkan, mudah melupakan. Begitu ya. Oke, ini yang kedua. Baik, saya langsung teruskan dulu ya. Supaya kita, nah saya tidak bahas lagi ini. Nanti kalau ada yang bertanya soal konteks. Kita ke konteks sekarang. Berkomunikasi dengan kawan bicara, ya kan? Bagaimana caranya? Pakai rumusan ini, saudara, yang mau saya berikan kepada Anda. Ya, ini kontak ya, kontak. Cara berarti kita sekarang sudah bicara soal cara berkomunikasi dengan siapa saja. Rumusannya picture, yaitu pertama apa? Ketinggian suara. Ketika Anda bicara, jangan tinggi-tinggi. Di sini saya ada peserta, ya, namanya Indra. Dia kalau bicara itu kan intonasinya tinggi. Saya suka bilang, jangan terlalu tinggi, karena kalau kita bicara dengan nada tinggi, apalagi orangnya duduk sebelah kita. Mengapa? Pertama, ada yang lagi marah sama adiknya itu. Siapa itu? Oke, mungkin panitia bisa bantu di-mute-kan teman yang lagi. Ya, oke. Jadi ketika ada teman di sebelah kita ya, kita bicara dengan nada yang tinggi gitu ya, dengan ketinggian suara yang lumayan bagus, lumayan tinggi, itu pertama mengganggu saraf kuping dia. Loh, dia duduknya dekat kok kita terlalu keras kan, mengganggu saraf kuping dia. Yang kedua, tidak sopan. Ya, jadi harus diperbaiki itu. Karena kalau kita terlalu tinggi, apalagi dekat, itu enggak sopan. Dan bagi Anda yang memiliki suara tinggi, begini cara melatihnya ya. Coba usahakan ketika berbicara, setiap kata tidak boleh pendek-pendek. Begini maksudnya, saudara. Biar kita langsung praktik ya, kontak ya. Jadi nggak boleh gini. Kalau Anda sudah sadar bahwa suara Anda tinggi, nggak boleh. Mau kemana? Ada apa? Jangan. Tapi kita belajar mengayunkan. Mau kemana? Ada apa? Diayunkan sedikit.
Ini cara untuk menyiasati soal ketinggian suara. Kata-kata yang pendek-pendek ya. Sudah makan? Ada apa? Nah, itu tidak boleh kita katakan. Tidak boleh kita ucapkan. Kenapa? Kalau itu kita lakukan, maka ketinggian suara kita semakin nyata. Jadi kita ayunkan sedikit. Sudah makan? Mau kemana? Ah, gitu. Jadi ada ayunannya. Bisa ikuti ya. Itu cara menyiasatinya. Yang kedua, saudara, intonasi. Ya, ketika Anda berbicara dengan orang tanpa intonasi, maka rasanya pasti tidak enak didengar. Saya akan mencontohkan kepada Anda, saya menjelaskan tentang komunikasi. Kalau Anda mendengar kayak begini, saudara sekalian, kita belajar komunikasi hari ini, pasti saya yakin semuanya pada pergi ya. Semuanya pada tidur karena saya bicara tanpa intonasi. Ya, kalau bicara tanpa intonasi kayak gini, saudara sekalian, yang mendengar pun capek juga kan ya. Yang ngomong juga capek kalau saya yang biasa pakai intonasi ngomongnya kayak gini. Nah, artinya pakai intonasi. Ada dinamika suara, betul ya? Berikutnya saudara, kesopanan. Artinya apa? Jangan Anda ketika berbicara menyamakan orang kawan bicara Anda dengan orang lain. Misalnya kawan bicara Anda mirip dengan Tukul Arwana. Mukamu kayak Tukul ya. Pikir dia kan bangga disandingkan atau disamakan dengan artis Tukul Arwana. Tidak semua orang suka dilakukan seperti itu. Betul tidak? Jadi kesopanan itu ibu bapak guru utamanya hati-hati ya, jangan manggil muridnya dengan kata-kata misalnya, bocil, boncel, ini, itu. Sering kan ya? Ayo, Ibu Dede pernah nggak tuh sama muridnya dipanggil, bocil, boncel, kemana kamu? Ya, ini ada backsound sedikit ya, karena ini lagi ada kelas-kelas lain. Tapi mudah-mudahan suara saya masih jelas terdengar ya. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan ya. Karena di sini lagi ada pelatihan untuk lomba ya. Oke, nada suara. Nada ini adalah irama kalimat saudara. Irama kalimat, nah ini utamanya ketika Anda mau mengambil hati orang. Misalnya gini, wah Ibu Indrajati, Anda seorang wanita yang luar biasa. Pakai nada itu. Ibu Indrajati langsung tidur malam ini. Nyenyak walafiat. Disertai bangun besok pagi. Ya jangan nggak bangun, harus bangun kan. Bangun besok pagi, kan gitu. Nah itu namanya nada. Ya, bahasa lainnya dinamika suara. Dinamika suara itu misalnya gini. Saya memiliki 3 keinginan. 1, bahagia, sukses, dan sehat. Nadanya beda-beda tuh. Ya, itu adalah nada. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, kita bisa lakukan itu walaupun dengan cara yang pelan. Nah, termasuk saya sebetulnya lagi bicara ini kan dengan nada yang dengan suara yang pelan ya, dengan ketinggian suara yang sedang saja, tidak teriak-teriak juga. Yang berikutnya adalah you understanding. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan siapa Anda bicara, itu penting Anda ketahui supaya apa? Supaya Anda bisa menyesuaikan gaya komunikasi Anda dengan orang tersebut. Itu pengertian. Dan kecepatan. Ayo ngaku ya, siapa di sini yang bicaranya cepat? Bicara yang diizinkan oleh public speaking adalah 120 sampai 140 kata per menit. Kalau di atas 140 kata per menit, Anda sudah termasuk cepat, nggak boleh. Jadi harus 120 sampai 140. Itu yang boleh. Anda boleh di atas 140 kata per menit bicaranya kalau Anda penyiar bola kaki. Ya kan? Iyalah, penyiar bola kaki kalau ngomongnya lama kan keduluan gol. Ya kan misalnya dia ngomongnya di bawah 100 kata per menit ya kan. Nomor 5 menendang bola. Gol. Nggak sempat dia saudara. Udah gol duluan. Jadi makanya harus cepat. Nomor 5 menang bola, nomor 7 ya Rudy Rene menendang. Harus kayak gitu. Anda lihat tuh Valentino Simanjuntak jebret itu. Jebret. Betul nggak? Itu kan ngomongnya cepat sekali. Nah itu kecepatannya tergantung Anda. Tapi kalau bicara sehari-hari 120 alias 120 sampai 140 kata per menit ya. Yang terakhir di sini adalah lafal ucapan. Ayo. Ya, siapa di sini yang orang Sunda asli? Orang Sunda susah membedakan huruf P dan F. Betul ya? Makanya salam saya salam mantap. F-nya 3 ya kan? F-nya 3 kan? Inspirasinya dari Sunda. Nah, ini apalagi sekolah Ananda Bogor kan sekolah Ananda kan di Bogor nih. Ya kan rata-rata kan Sunda tuh. Nah, jadi lafal ucapan itu harus dilatih P sebagai P, F sebagai F. Tidak boleh bilang gini, aduh sorry ya waktunya sudah kepepet. Sudah kepepet. Alias kepepet.
Manggil nama saya Ponijan jadi Fonijan. Keren juga ya. Tapi nggak benar. Jangan. Ponijan pakai P bukan pakai F gitu ya. Nah ini saudara ya yang picture. Ini yang untuk yang verbal. Sekarang kita lihat yang non verbal. Bagian terakhir. Supaya kita bisa diskusi sebentar nanti. Oke. Yang non verbal saudaraku. Kalau tadi picture. Ya sekarang people. Saya langsung buka semua ya. Biar Anda bisa tangkap layar nih. Nah saudara. Kalau untuk yang non verbal. Postur Anda dan gestur Anda harus sesuai. Jadi postur itu ketika ngomong itu berdiri harus bagus. Ketika menghormat harus yang benar-benar bagus menghormat. Ya, itu adalah gestur. Kemudian tangan tidak dianjurkan masuk ke dalam kantong. Ketika Anda berbicara, berpidato, tangan tidak boleh dalam kantong. Enggak boleh. Atau tangan tidak boleh dilipat begini. Enggak boleh. Atau tangan terlalu sering menggaruk-garuk kepala. Ya, tidak boleh. Terlalu sering membetulkan kacamata, bagi yang pakai kacamata nih. Nah, kan ada. Ya, ada kan yang sering suka geser-geser, terlalu sering menggeser-geser, itu mengganggu. Ya, tidak diizinkan. Yang kedua, eye contact. Nah, tadi kalau Anda berbicara dengan orang, apalagi Anda pidato di depan umum ya, itu kontak mata itu harus menyeluruh ke semua audiens. Ya, tapi kalau audiensnya banyak ya, Anda bagi per klaster. Misalnya ada 3 baris nih, baris 1, baris 2, baris 3. Mata Anda merata, ke klaster aja baginya. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi nggak boleh hanya ke depan. Apalagi hanya ke bawah, nggak boleh. Itu kontak mata. Harus dipastikan. Kalau Anda berbicara on one basis atau kawan satu, maka Anda tatap mata orang tersebut. Yang boleh ditatap adalah ujung rambut sampai ujung dagu saja. Ya, rambut sampai dagu. Nggak boleh menatap di bawah dagu. Ya, jadi batasnya adalah rambut sampai dagu. Yaitu eye contact-nya. Jelas saudara ya. Jadi kalau Anda menatap di bawah dagu, Anda sudah dianggap seorang pembicara yang tidak sopan. Jadi hal ini pasti mengurangi citra diri Anda sebagai orang positif. Berikutnya saudara, orientation. Apa artinya? How do you position yourself? Ketika nanti ibu bapak guru, utamanya mungkin ibu direktur atau tenaga marketing di Sekolah Ananda Bogor, Sekolah Ananda Plus di Bogor ini, ketika menjelaskan kepada audiens, jangan terlalu sombong. Dalam pengertian gini, saya begitu datang, selamat siang semuanya saudara, ada yang belum mengenal saya? Oh berarti Anda kurang menonton televisi. Sombong kali kawan ini. Ya kan? Itu tidak boleh. Ya, ketika tampil jangan, oh saya ini orang yang hebat saudara, lulusan dari Australia. Saya juga komunikator nomor 1 dunia akhirat. Anda belum pernah dengar kan? Wah ini terlalu sombong. Hal seperti ini tidak boleh. Kenalkan diri saja. Saya Denny Tikawati, hari ini Dede Tikawati, hari ini akan berbicara tentang apa? Saya hari ini Erwin Pujiati akan berbicara tentang ini. Saya hari ini Indra Jati mewakili sekolah. Profesi saya di sini adalah direktur. Saya ingin berbicara tentang Sekolah Ananda Plus agar orang tua semakin banyak mendapatkan gambaran tentang sekolah ini. Boleh. Tapi kok terlalu berlebihan, lebih dari itu biasanya orang tidak suka mendengar, gitu ya. Oke. Kemudian looks. Ibu bawa saudara, makanya kan kalau saya ini memang sedang beracara, kalaupun tadi saya tidak beracara ini, saya sedang di rumah Zoom pun saya tetap akan pakai batik. Pakaian Anda menentukan kesuksesan Anda. Harus ditata yang bagus. Rambut Anda, looks ya kan. Rambut Anda tadi ini ya, saya mungkin pas di bawah lampu ini jadi agak mengkilap bagian depan saya. Padahal sudah pakai bedak ini. Harus pakai bedak, menata diri supaya bagus kelihatannya. Bajunya, tampilannya, semua harus bagus di layar. Itu adalah looks. Kenapa saudara? Kalau Anda penampilannya kucel, karena habis makan pecel, ya kan, orang nggak percaya. Betul nggak? Tapi kalau Anda tampilnya bagus, ya kan, bajunya bagus. Bagus bukan berarti harus mahal kan ya. Bukan berarti harus mahal, tapi sesuai dengan diri kita. Betul ya? Itu looks. Terakhir, expressions of emotion. Ya artinya apa? Ketika Anda bilang, luar biasa, wajahnya cocok nggak? Ketika Anda bilang, banyak orang terdampak COVID-19 saat ini. Wajah Anda mendukung apa tidak?
Jangan Anda misalnya bilang itu, tapi wajahnya ketawa. Banyak orang terkena COVID-19 saat ini dilempar batu, saudara. Dilempar orang Anda. Betul kan ya? Jadi hal-hal seperti ini penting kita pelajari, perlu kita pahami agar kita memiliki seni komunikasi yang baik ya. Nah, dengan demikian Anda lihat nih komposisinya, yaitu apa? Kata-kata yang kita gunakan ketika berkomunikasi ini masuk ke verbal tadi, kepentingannya 7%. Intonasi suara kepentingannya 38%, dan bahasa tubuh yang disebut sebagai non-verbal yang rumusnya people tadi kepentingannya 55%. Jumlah total 100%. Ini adalah teori Profesor Albert Mehrabian dari UCLA, University of California, Los Angeles. Kalau kita pahami ini, maka kita bisa menata kata-kata kita dengan baik, menggunakan intonasi dengan bagus, dan menggunakan bahasa tubuh untuk melengkapinya. Ya, saya kira itu mudah-mudahan sudah bermanfaat buat kita.